Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Caturwijayanti, dosen dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah yang saya ajarkan di Prodi Kesehatan Masyarakat mengenai epidemiologi dasar. Pada mata kuliah epidemiologi dasar, merupakan mata kuliah wajib yang ada di Prodi Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 2 SKS teori yang berada pada semester 2. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami mengenai konsep dasar epidemiologi, masalah penyebab penyakit, komponen penyakit, ukuran frekuensi dan ukuran asosiasi masalah kesehatan, dan juga mengenai penelitian epidemiologi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penelitian epidemiologi case control, di mana pada materi ini akan dijelaskan mengenai penelitian case control, sifat dari penelitian case control, tipe dari penelitian kasus kontrol, dan bagaimana cara merencanakan penelitian kasus kontrol dengan memilih kelompok kasus dan kelompok kontrolnya. Penelitian case control ini kita akan juga berbicara mengenai ukuran asosiasi hingga interpretasi dari ukuran asosiasi yang telah dihitung sebelumnya. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah epidemiologi dasar terdiri dari 3 CPMK, di antaranya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep epidemiologi dan agen penyakit dalam bidang kesehatan masyarakat. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan ukuran penyakit. Dan yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami berbagai jenis penelitian epidemiologi. Dari CPMK yang telah dituliskan tadi, nanti akan diturunkan menjadi 14 sub CPMK. Di antaranya yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar epidemiologi dan konsep penyebab penyakit. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep host, agent, dan environment. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai agen penyakit di bidang kesehatan masyarakat. 4. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami riwayat alamiah penyakit. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan ukuran frekuensi penyakit. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengaplikasikan ukuran asosiasi dan ukuran dampak potensial. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan screening penyakit. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan taksonomi penelitian epidemiologi. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan penelitian case report dan case series. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan penelitian ekologi. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan penelitian cross-seksional. 12, mahasiswa mampu menjelaskan penelitian case control. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan penelitian cohort. Dan yang terakhir, 14, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan penelitian eksperimen. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam praktek mengajar kali ini dengan cara tatap muka untuk menjelaskan materi perkuliahan dan juga tanya jawab seputar materi yang telah diberikan. Selain itu, mahasiswa juga akan diajak berdiskusi dan menggali pemahaman mengenai materi penelitian case control dengan menggunakan artikel penelitian case control yang telah disediakan. Terkait dengan penilaian pada mata kuliah epidemiologi dasar, mahasiswa akan dinilai dengan 2 aspek.
yaitu yang pertama, penilaian mengenai partisipasi mahasiswa yang dilihat dari kehadiran mahasiswa dan partisipasi mahasiswa di dalam kelas mengenai keaktifannya. Dan yang kedua, dinilai dari hasil tugas yang dikerjakan mengenai materi kasus kontrol. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi perkuliahan epidemiologi dasar tentang penelitian case control. Materi yang disampaikan bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dipahami, sehingga nantinya kita dapat dengan mudah dapat melakukan recall materi jika dibutuhkan. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada perkuliahan kita dari jenis penelitian epidemiologi. Pagi hari ini ada baiknya kita seperti biasa mengaji terlebih dahulu, membaca surat Al-Kahf ini tidak perlu pakai samqimikanu in ayatina ahim kaburat naja'alna ma'alal ardina ba'luwa. Nabi Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada mereka berdoa bermanfaat ketika rahmat kepada kami. Adakah yang tahu apa yang membedakan penelitian cross-sectional deskriptif itu yang gimana dan yang analitik itu yang gimana? Satu jenis penelitian epidemiologi analitik, yang kedua yaitu setelah cross-sectional yaitu case control. Case control, kalau kita berbicara tentang definisi dari penelitian kelompok yang tidak mengalami suatu kondisi atau yang disebut sebagai kontrolnya. Jadi sesuai dari namanya, case control, kasus kontrol, sebenarnya itu jenis penelitian observasional yang paling mudah diingat karena dia hanya membandingkan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol atau seseorang yang mengalami suatu penyakit. Jadi case control itu adalah kasus, berarti yang sakit, kontrol itu yang tidak sakit. Gitu ya. Di mana penelitian observasional sama eksperimental. Cluenya di situ. Observasional. Ada yang ingat? Menguji hubungan antara exposure ataupun paparan terhadap outcome-nya, yaitu kasus kontrolnya. Kembali ke belakang. Jadi dicari kasusnya siapa, kontrolnya siapa, baru dicari dulu sebelum dia sakit. Tuh di sini dari populasi kita akan mencari kasusnya. Jadi di dalam populasi bahwa pada penelitian case control, kontrolnya itu adalah the sample of the denominator representative dan kontrolnya itu dari populasi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa kasus dan kontrol dari populasi yang sama. Semuanya teori, jadi saya sampaikan teorinya dulu, nanti baru saya akan pemantik diskusi ya. Saya sudah bawa penelitian artikel publikasi, salah satu mahasiswa bimbingan skripsi saya yang tentang penelitian case control untuk menggali informasi apa sih penelitian yang case control itu. Tapi sebelum ke sana, kalau tidak diajarin yang menjadi kasus dan siapa yang menjadi kontrolnya. Jadi orangnya sudah tersedia. Dari mana Bu dapatnya? Dapatnya dari fasilitas pelayanan kesehatan. Datang aja, kalian datang ke puskesmas ataupun rumah sakit, cari. Ibu, Bapak, di sini saya bisa mendapatkan atau melihat data kejadian are called cases and those who are not diseases are called control. Jadi orang-orang yang memiliki suatu penyakit disebut sebagai kasus. Lah, ini juga merecall lagi bahwa menggambarkan penegasan bahwa yang didapatkan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bisa rumah sakit, bisa klinik, dokter praktek, tetapi kontrolnya pasti dari populasi. Kira-kira apa yang membedakan? Kita tidak bisa datanya harus nyari sendiri. Karena nggak ada yang nyatet toh. Otomatis ya kita akan mencari data itu sendiri. Tanya tentang siapa yang sakit atau penderita hipertensinya, tetapi kalau population base berarti kita yang melakukan pengukuran itu sendiri. Kan sebagai population base-nya. Oke, lah. Sampai sini ada yang membingungkan? Paling gampang kita bisa pahami tentang kasus COVID-19.
Ada yang nggak tahu kasus COVID-19? COVID. Nah, kalau kita berbicara tentang COVID, dulu pernah mendengar istilah PCR sama rapid test? Apa bedanya PCR sama rapid test yang kalian ketahui? Ya, apa? Apa ya? PCR apa? Kira-kira ada yang lain yang tahu? Tapi ada jawaban yang paling mudah sebenarnya. Tapi tidak ada yang muncul di sini. Apa bedanya PCR sama rapid? PCR lebih akurat. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, setahu saya sih sebenarnya adalah mungkin reagen yang digunakan. Tapi kalau masyarakat umum biasanya tahunya adalah PCR lebih mahal daripada rapid. Sederhananya gitu ya. Tapi karena kita di akademis kan nggak mungkin ngomongnya PCR lebih mahal daripada rapid kan. Oke. Jadi kalau PCR sebenarnya nanti hasilnya dia memang benar dia akan hasilnya lebih akurat karena dia butuh waktu, tidak hanya sekali melakukan rapid swab-nya langsung keluar hasilnya. Kalau rapid kan sekali swab langsung keluar hasilnya. Tapi kalau apa hubungannya COVID, PCR, rapid sama definisi kasus, Bu? Ada hubungannya tentu saja, kalau enggak saya nggak mungkin bahas gitu ya. Hubungannya yang pasti adalah dari definisi kasusnya. Bisa jadi, berarti tadi kan ada identifikasi kasus COVID itu ada dua hal. Bisa jadi seseorang itu terkena COVID berdasarkan status PCR-nya atau dia terdiagnosis terkena COVID karena status hasil rapid test-nya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai asal dari reference population-nya, bukan dari total population atau source population. Supaya bisa membandingkan komparabilitas. Jadi kasus dan kontrolnya, ketika kasusnya dari reference, kontrolnya dari reference. Jangan sampai kasusnya dari reference, kontrolnya dari ibunya. Jadi ketika ibu hamil mengalami hipertensi, itu menjadi salah satu resiko untuk kejadian kematian neonatal. Kematian neonatal itu artinya adalah kematian bayi usia 0 sampai 7 hari. Lah, maksud dari informasi pada kelompok kasus dan kontrol itu harus sama. Dalam arti kata nanti kan kita tanya, Bu, dulu waktu hamil ibu hipertensi ya? Oke. Tapi ketika kita bertemu sama ibu hamil yang anaknya lahir hidup, sampai sekarang juga hidup, dan kontrol, ditanyainya, Bu, dulu waktu hamil tensinya berapa? Jangan langsung ditodong, Bu, waktu hamil hipertensi ya? Kenapa? Karena ada kemungkinan seorang ibu itu mengalami rasa bersalah. Lahirnya, bayinya masih lahir hidup, itu mengalami hipertensi. Karena memang kalau dalam penelitian itu kan multiple cause, multiple effect. Penyebabnya ada banyak, outcome-nya juga banyak, gitu ya. Itu yang komparabilitas. Dan yang ketiga itu adalah sumbernya, sama. Dia sumber kelompok kontrolnya mau dari Fasiankes atau dari bagaimana kita menentukan siapa yang akan menjadi kelompok kontrolnya. Gitu. Ada yang ingin tanyakan? Yang pasti ada konsekuensi tertentu kalau kita menggunakan matching atau tidak matching. Konsekuensinya adalah hitungan statistiknya, hitung-hitungan nyari OR-nya. Dan yang kedua itu adalah jumlah kelompok kontrolnya, ini bervariasi. Nanti ada istilahnya 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Apa itu, Bu, yang diperbandingkan? Yang diperbandingkan adalah jumlah antara kelompok kasus dan kelompok kontrol. Paling standar orang melakukan penelitian itu perbandingannya 1:1. Tapi dimungkinkan sampai 1:4 ketika dilakukan pada kejadian penyakit yang jarang terjadi. Karena jarang terjadi, sudah ada sakit tidak sakit, maka pada penelitian kasus kontrol ini insidennya tidak bisa dikalkulasikan. Karena sudah tahu toh siapa yang sakit, siapa yang tidak sakit, be calculated. So, di dalam penelitian case control dia tidak menggunakan nilai RR, tetapi dia akan menggunakan nilai OR atau odds ratio. Oke. Lah, apa yang dimaksud sebagai odds ratio? Diketahui bahwa
Odds itu adalah probabilitas event out. Odds ratio ini adalah odds of cases being exposed dibagi odds of control being exposed. Jadi odds kasus yang terpapar dibagi odds kontrol yang terpapar. Cocok bahwa pada penelitian kasus kontrol dia membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrolnya. Makanya dia selalu berbicara ya perbandingannya kasus yang terpapar dibagi kontrol yang terpapar. Rumusnya, nah tabel 2x2 di sini bagian kiri itu adalah berdasarkan status exposure-nya, di mana yang atas exposure dan ini adalah tidak terekspos, jadi terpapar tidak terpapar, sedangkan bagian kanan ini adalah sakit tidak sakit. Berarti kalau penelitian kasus kontrol yang disease ini diganti sebagai yang sakit, jadi iya, disease itu artinya adalah kasus, berarti non disease rumusnya adalah AD per BC. Saya kasih contoh satu, habis ini teman-teman nanti itu sebagai faktor resiko kah, faktor pencegah kah, atau dia memang nggak ada hubungannya dari nilai OR-nya tadi. Jadi ada yang ketiga, simpulannya sebagai Untuk menjawab pertanyaan sederhana menyatakan bahwa pengalaman rendah yang menjadi kelompok kedua yaitu responden yang berusia lebih dari 20 tahun memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai pernikahan usia dini. Untuk menjawab nomor 2 yaitu kita pagi hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu, tetap jaga kesehatan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.